Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional kekinian terbaru. Ini bukan puding ya teman-teman, ini kue basah namanya kue lumpur lapindo kekinian. Rasanya sangat enak banget, ini flanya sangat lembut dan gurih. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, masukkan 1 sendok makan gula pasir, 1 butir telur. Tambahkan dengan secukupnya vanili dan juga sejumput garam. Aduk semua bahan sampai benar-benar tercampur merata ya, jadi ini tidak perlu mengembang telurnya. Kita aduk cukup sampai gula pasirnya ini larut. Masukkan 100 gram tepung terigu segitiga biru. Tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk, kemudian semua bahan ini bisa kita aduk. Terakhir masukkan 200 ml susu cair atau bisa juga diganti dengan santan. Untuk susunya ini bisa kita masukkan sedikit dulu ya. Selanjutnya bisa kita tuang sisa susu cairnya tadi, bisa diaduk hingga benar-benar tercampur merata. Nah, ini kita tuang semua susu cairnya ya, lalu ini bisa kita aduk-aduk kembali sampai tidak ada lagi tepung yang masih menggumpal. Langkah selanjutnya, masukkan setengah sendok makan margarin lalu dicairkan. Kita aduk sampai semua bahan benar-benar tercampur merata. Untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal, boleh disaring seperti ini. Nah, ini sudah saya panaskan cetakan martabak mini seperti ini. Kemudian jika sudah panas bisa kita tuang adonannya. Kita masak menggunakan api kecil saja ya teman-teman, supaya matangnya cantik dan tidak gosong. Lalu ini bisa kita masak sebentar sampai bagian pinggirannya ini bisa berkulit. Setelah bagian pinggirnya sudah berkulit, kemudian bisa kita ambil kembali untuk adonannya. Untuk posisi apinya ini menggunakan api yang paling kecil ya teman-teman. Nah, untuk sisanya ini nanti bisa kita panggang kembali ya. Kemudian ini bisa kita tutup dan dimasak sebentar sampai kuenya benar-benar matang. Nah, setelah dimasak sebentar ini kuenya sudah matang, kemudian bisa diangkat. Bisa diangkat menggunakan sendok seperti ini ya, sangat mudah cara mengeluarkannya. Jadi sama seperti yang tadi, ini sisanya tadi bisa kita tuang kembali, kita panggang sampai berkulit. Jadi cara masaknya cukup mudah ya teman-teman. Pada tahap ini bisa diulangi sampai semua adonan habis ya. Nah, ini semuanya sudah selesai saya panggang, jadi untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian ini bisa kita sisihkan. Untuk bahan flanya, masukkan 65 gram gula pasir, tambahkan dengan sejumput garam. Tambahkan juga secukupnya vanili, kemudian semua bahan ini bisa kita aduk sampai tercampur merata. Siapkan 25 gram tepung maizena, kemudian larutkan menggunakan sedikit susu cair. Untuk susu cairnya ini saya pakai sekitar 250 ml ya teman-teman. Kemudian jika sudah larut bisa kita sisihkan. Nah, untuk sisa susu cairnya tadi bisa kita tuang. Untuk penggunaan susu cair juga boleh diganti dengan santan ya. Jika sudah larut, kemudian ini akan saya masak, jadi dimasak menggunakan api kecil sambil terus diaduk. Nah, ini kita tunggu sampai agak mendidih ya teman-teman. Jika sudah agak mendidih, kemudian masukkan larutan maizena. Sebelum dituang larutan maizenanya boleh diaduk-aduk terlebih dahulu ya. Kemudian ini bisa diaduk secara cepat, untuk apinya menggunakan api kecil saja. Kita masak adonan flanya ini sampai meletup-letup ya teman-teman.
Setelah sudah mengental dan meletup-letup seperti ini, kemudian bisa diangkat. Selagi masih benar-benar panas, kemudian bagi menjadi 3 bagian. Untuk masing-masing bagian ini kita tambahkan secukupnya pewarna makanan, saya pakai 1 tetes. Ini harus diaduk secara cepat supaya flanya tidak keburu mengeras atau dingin. Kemudian masukkan flanya ke dalam plastik segitiga seperti ini. Lalu bisa kita gunting bagian ujungnya. Siapkan cetakan telur seperti ini, saya pakai cetakan yang ukurannya kecil. Kemudian semprotkan flanya dalam keadaan masih panas ya. Karena flanya sangat mudah membeku, jadi ini harus disemprotkan secara cepat ya. Jika sudah, kemudian simpan fla ke dalam kulkas ya, supaya cepat mengeras. Setelah fla sudah mengeras, kemudian bisa dikeluarkan dari cetakannya. Cara mengeluarkannya sangat mudah ya teman-teman. Kita celupkan gagang sendok ke air, kemudian kita cungkil flanya secara perlahan seperti ini. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian ini kita sisihkan dulu ya flanya. Jadi untuk flanya kita buat 2 resep ya teman-teman. Ini tadi sudah saya bikin lagi, caranya seperti yang pertama tadi ya. Selagi flanya masih benar-benar panas, kemudian bisa kita tuang. Untuk resep flanya ini sama seperti yang adonan fla pertama ya teman-teman. Jadi tidak saya rekam cara pembuatannya. Nah, untuk resep jelasnya akan saya tulis di kolom deskripsi ya di bawah video ini. Oh iya, untuk flanya ini harus dituang secara cepat ya teman-teman, supaya flanya ini tidak keburu mengeras. Selagi fla belum mengeras, kemudian ini bisa ditata ya untuk fla yang sudah kita bentuk tadi. Jadi untuk cara menatanya bisa dikreasikan sendiri ya teman-teman. Ini saya bentuk menggunakan tusuk sate seperti ini supaya lebih mudah. Jadi ini nanti kuenya akan mirip puding ya teman-teman, meskipun ini terbuat dari fla. Supaya kuenya ini bisa menempel sempurna, sebaiknya flanya ini kondisinya masih hangat ya, atau masih basah. Nah, untuk hasil kuenya kurang lebih seperti ini. Jadi meskipun bikinnya agak ribet, tapi ini hasilnya cantik banget. Setelah dikreasikan seperti ini, kuenya jadi lebih cantik ya teman-teman. Pastinya bisa meningkatkan harga jualnya. Untuk pengemasan boleh dikemas menggunakan mika seperti ini. Oh iya, untuk harga jualnya boleh disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing ya. Untuk rasa kuenya beneran enak banget, jadi kalian harus coba resepnya ya. Sekian dulu, terima kasih.